Komunikasi dan bicara itu dua hal yang berbeda loh. Bisa saja kita berbicara dengan orang lain, tapi kita tidak berkomunikasi dengan baik. Hingga akhirnya terjadi kesalahpahaman dan pertengkaran. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Words Can Change Your Brain, karya Andrew Newberg dan Mark Robert Waldman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau kata-kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Anehnya, terkadang kita merasa kalau semakin banyak kita bicara, kita justru semakin tidak didengar. Mungkin hal ini terjadi karena masing-masing dari kita sibuk berbicara, tapi tidak siap untuk mendengarkan. Alhasil, kita jadi saling tidak memahami satu sama lain. Padahal, jika kita berbicara soal komunikasi yang baik, hal ini sangat membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Entah saat bernegosiasi dengan atasan, berdebat dengan pasangan, atau menghadapi anak kecil yang rewel. Kita bisa belajar untuk menciptakan kondisi yang win-win dan mencegah pembicaraan yang sulit menjadi situasi yang tegang dan meledak-ledak. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, komunikasi itu perlu dipelajari. Apakah kamu melihat komunikasi sebagai sebuah seni? Banyak orang mungkin tidak. Kita merasa kalau komunikasi itu tidak perlu dipelajari. Toh kita sudah berkomunikasi setiap saat. Namun perlu dipahami, berkomunikasi dan berbicara itu 2 hal yang berbeda. Contohnya gini, coba bayangkan kamu sedang berkomunikasi dengan balita. Di umur 2 atau 3 tahun, banyak balita sudah mulai berbicara secara terbatas. Tidak jarang kita kesulitan memahami apa yang dikatakan, sehingga sulit rasanya terjadi sebuah komunikasi. Hingga akhirnya anak itu tantrum dan mengulang sebuah kata terus-menerus. Beda dengan balita, tentunya kita sudah berbicara dengan fasih, namun kesalahpahaman masih sering terjadi. Kenapa? Manusia menghabiskan waktu untuk mengajarkan anak-anak baca dan tulis, tapi kita tidak mengajarkan mereka untuk berbicara. Ketika mereka berusia 12 tahun, mereka lalu sibuk membaca buku dan belajar hal lain. Jadi tidak aneh ketika banyak orang masih berkomunikasi seperti halnya anak 12 tahun. Tapi anak 12 tahun belum tentu punya keahlian untuk berempati dan mengasihi orang lain secara sadar. Padahal 2 keahlian ini penting dalam berkomunikasi, agar kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan memberitahu orang lain apa yang kita inginkan. Tidak aneh ketika kita dewasa, kita menemukan orang yang tidak tahu caranya membaca situasi, tidak bisa menafsirkan secara akurat apa yang orang lain rasakan, dan sebagainya. Ketika bicara soal komunikasi, banyak orang salah kaprah. Kalau artinya kita harus banyak bicara. Sebaliknya, kita justru sedikit bicara tapi banyak mendengar. Kita perlu belajar bagaimana mendengarkan secara mendalam. Bagaimana caranya? Mungkin langkah pertama kita belajar untuk rileks. Jadi kita bisa mendengarkan apa yang orang lain katakan tanpa memberikan penilaian apapun. Jadi ketika kamu memberikan tanggapan, kamu lebih sadar dan memilih kata apa yang kamu gunakan. Sebenarnya ini adalah cara kamu melatih mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bertemu seseorang, mulai berbicara, lalu kamu mengatakan apa yang muncul di pikiranmu secara spontan. Di momen itu, perhatikan emosimu, pikiranmu, dan juga perasaanmu. Biarkan semua itu datang dan pergi, sehingga kamu bisa fokus mendengarkan apa yang orang lain katakan. Jangan lupa juga untuk tarik nafas dalam dan hembuskan, berusaha buat tubuhmu rileks. Ini adalah momen ketika kamu melepaskan penilaianmu terhadap apapun dan fokus di momen tersebut, yaitu mendengarkan lawan bicara. Kamu tidak hanya mendengarkan dengan menggunakan pikiran logis, di mana kamu akan banyak membuat penilaian atas apa yang dikatakan oleh orang lain. Tapi kamu juga mendengar melalui bagian otak lain yang berhubungan dengan kebaikan, penuh kasih, dan memahami situasi sosial. Kedua, bahasa nonverbal bercerita segalanya. Mungkin bagian yang paling penting dalam berkomunikasi adalah memahami ekspresi wajah. Kita harus belajar untuk membaca ekspresi wajah orang lain untuk memahami apa yang sebenarnya dia rasakan.
Misalnya begini, ketika kamu meminta seorang untuk melakukan sesuatu buat kamu, lalu lawan bicara bilang iya, tapi wajahnya kayak sedang bete. Dari situ, kamu sudah bisa mengambil kesimpulan kalau sebenarnya lawan bicara itu tidak sungguh-sungguh ingin membantu kamu. Menariknya, kita mudah menangkap apabila orang lain berusaha memalsukan ekspresi wajahnya. Kita bisa menemukan hal yang aneh. Misalnya, ketika seseorang terpaksa tersenyum, tentunya kita bisa merasakan bedanya antara senyuman yang tulus atau tidak, kan? Namun kita bisa belajar untuk menampilkan senyum yang tulus. Caranya yaitu dengan mengulang kembali memori bahagia di otak, terutama yang berkaitan dengan orang yang dicintai. Latihan ini penting karena sebuah senyuman menyampaikan rasa percaya, kebaikan, dan ketulusan. Komunikasi yang baik merupakan sebuah hal yang penting yang harus kamu kuasai dalam dunia kerja. Bayangkan ketika kamu harus memberikan masukan atau menegur orang lain. Tentunya hal ini punya caranya tersendiri. Kamu ingin menciptakan suasana yang konstruktif dan transparan. Jangan sampai situasi tersebut malah jadi tidak terkendali dan kalian jadi saling berteriak. Kita harus memahami cara otak bekerja. Ketika kita melihat wajah seseorang, otak kita secara otomatis akan mengidentifikasi apakah wajah itu terlihat bersahabat atau perlu diwaspadai. Ini merupakan respon standar otak yang berusaha melindungi kita dari ancaman. Jadi, sedikit saja ada ekspresi wajah yang tidak bersahabat, wajar saja kita langsung masuk dalam mode defensif. Ketiga, gunakan teknik bicara yang benar. Otak kita merupakan organ yang luar biasa. Kata-kata bisa punya pengaruh yang besar dan pengaruhi pengalaman yang kita alami. Menariknya, cara kita membawakan sebuah kata atau kalimat ternyata punya pengaruh atas apa yang ingin kita sampaikan. Apakah kamu pernah mendengar seorang yang berbicara dengan tempo yang lambat? Mungkin terdengar membosankan, tapi ternyata ada manfaatnya. Tanpa kamu sadari, ketika seseorang berbicara dengan tempo yang lebih lambat, hal ini akan membantu kamu untuk menyimpan informasi dengan lebih baik. Selain itu, orang yang berbicara dengan lambat juga mendorong adanya pengertian, rasa saling menghargai, dan kehangatan. Sebaliknya, jika kamu bicara terlalu cepat, pendengar malah jadi kesulitan mengikuti apa yang kamu sampaikan. Mereka secara otomatis akan menghilangkan banyak kata yang kamu ucapkan. Beberapa hanya mendengarkan sekilas, dan pada akhirnya, hal ini akan melemahkan narasi yang ingin kamu sampaikan. Di sisi lain, kamu juga tidak perlu menyampaikan banyak hal. Cukup katakan hal yang singkat, jelas, dan padat. Aturan umumnya adalah jangan bicara lebih dari 20 hingga 30 detik dalam waktu yang sama. Durasi ini adalah berapa banyak waktu perhatian seseorang dalam satu kali waktu. Jangan lupa juga untuk berikan jeda saat kamu berbicara. Hal ini bisa membantu orang lain untuk mendengar dengan lebih baik, sekaligus bisa sebagai cara untuk menekankan poin penting yang ingin kamu sampaikan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.